Tribuners, staf Sus Menkumham sosialisasi kekayaan intelektual ke mahasiswa Unpati Ambon. Staf khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang transformasi digital, Fajar Lase, sosialisasi kekayaan intelektual kepada ratusan mahasiswa Universitas Patimura Ambon Rabu 5 April 2023. Sosialisasi tersebut dilakukan agar generasi muda Maluku melek kekayaan intelektual. Fajar Lase memaparkan beberapa item penting dalam hal kekayaan intelektual yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hak kekayaan industri sendiri terbagi menjadi 5 jenis, yaitu paten, merek, desain, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang berikutnya adalah merek. Merek adalah tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Rahasia dagang informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia. Sementara itu, desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua. Sosialisasi ini bertujuan agar para mahasiswa bisa membantu atau menjadi penolong bagi generasi yang sebelumnya yang tidak melek teknologi. Tulisan bisa dalam huruf, angka, hologram, atau gabungan dari huruf, angka, hologram, dan lain sebagainya. Nah, karena memiliki talent digital. Talent digital, ya. Mereka terlahir dari generasi Z yang harusnya melek teknologi. Selain mereka bisa menghasilkan karya baik tercipta maupun di industri atau paten di kampus, mereka juga diharapkan bisa membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah yang mungkin lahir dari generasi baby boomer, generasi yang tidak melek teknologi, untuk dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa ini, baik dari sisi pendaftaran mereknya, baik dari sisi membuat konten videonya, supaya usahanya pelaku UMKM itu bisa lebih dikenal dan sebagainya. Nah, itu momen penting kenapa kita memilih kampus, supaya bisa lebih masif karena mereka dianggap intelek dan mereka dianggap lahir dari generasi yang memang sudah melek teknologi. Oke, ada lagi Pino? Untuk isi pas. Nah, hal yang lain kadang-kadang kita juga berpikir bahwa ternyata kita keliru untuk menafsirkan tentang kekayaan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Semarak Ramadan 1444 Hijriah, PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara menggelar Relief Ramadan Electrifying Lifestyle 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.